Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nglajengaken pembahasan saderenge. Kalau wingi dipunjelasaken di dalam Syaraful Anam assalamualaikum kalau wingi sampun alaikaya kullal maromi. Pilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika adalah harapan terbesar, harapan tertinggi dari semua harapan itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kemarin dimaknani bahwasanya setiap harapan, setiap cita-cita itu nantinya akan hasil kalau dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala melewati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bertawasul kepada Rasulullah. Nah, lanjutannya syair napa? Bismillahirrahmanirrahim. Alaika ya dal mu'jizati. Nah, iki lagune alaika ya dal mu'jizati assalamu alaik. Nah, niku lagune. Kula niki nggih mboten ahli lakon-lakon, ngertos tapi mboten ahli lakon. Mangane kadang-kadang lagune yo kadang-kadang lali. Tapi ngoten biasae. Alaika ya dal mu'jizati assalamu alaik. Iki beberapa syair lagune pancet ngoten. Mangke lek menawi gantos lagu kula jelasaken malih. Pun boten lakon-lakon keranten boten ahline. Maknane pripun? Assalamu alayka ya dzal mu'jizati. Assalamu ta keselamatan alaika iku muga-muga tetep ing atase panjenengan. Panjenengan sinten? Ya dzal mu'jizati. Duh nabi kang anduweni pira-pira mukjizat. Duh nabi kang anduweni pira-pira mukjizat. Mriki dijelasaken ai allati la tuhsa. Sing mukjizat iku ora iso kaitung. Saking akeh mukjizat yang dilakukan oleh Rasulullah atau mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu la tuhsa, sangat banyak sekali. Dan paling utamanya mukjizat, kehebatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara semua mukjizat itu adalah mukjizat Al-Qur'an. Mukjizat itu apa jenenge mukjizat itu perkara sing ngapesno. Artinya suatu bukti yang bisa melemahkan musuh dan juga menjadi bukti bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah. Dengan adanya Dengan adanya mukjizat itu orang yang mengingkari Rasulullah itu lemah, dilemahkan, dikalahkan dengan adanya mukjizat. Jadi mukjizat itu sebenarnya pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sing hebat itu ya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan itu menjadi bukti bahwasanya orang yang menerima mukjizat itu adalah utusan Allah. Gampangannya sebagai apa ya? Sebagai surat kuasa, ono surat kuasa yang bener-bener iki utusan. Lah mukjizate Kanjeng Nabi ku saking kathah akeh, saking atahe la tuksa, ora iso kaitung. Ana sing ngarani hampir 300 atau ada yang menghitung sampai lebih dari itu. Mukjizat yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan semua mukjizat para nabi, semua mukjizat yang dilakukan atau yang diberikan kepada para nabi-nabi terdahulu, itu Rasulullah juga melakukannya meskipun dengan bentuk yang berbeda. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak siapa? Nabi Musa.
Nabi Musa mukjizatnya membelah lautan. Rasulullah membelah bulan. Rasulullah pernah suatu ketika ada orang Arabi, ada orang kafir Quraisy yang meminta bukti kepada Rasulullah kalau beliau adalah seorang utusan. Dia minta agar bulan itu terbelah. Dan benar, bulan itu terbelah. Kalaupun itu sihir, maka yang bisa melihat bulan terbelah hanya orang sekitar itu. Karena sihir itu kan hanya tipuan mata. Tetapi enggak, pada waktu itu semua orang dari berpenjuru ya, dari segala penjuru itu menyaksikan bahwasanya bulan terbelah. Kemudian dikembalikan lagi karena memang belum mendapatkan hidayah, orang tersebut ya tetap tidak masuk Islam. Dan akhir-akhir ini para peneliti astronomi, para peneliti bintang, benda-benda langit itu menemukan bahwasanya di permukaan bulan itu ada seperti garis yang seakan-akan dulu itu bulan pernah terbelah. Dan itu terbukti sekarang bahwasanya Rasulullah pernah membelah bulan. Itu Nabi Musa membelah lautan, Rasulullah membelah bulan. Apalagi Nabi Isa menyembuhkan menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang buta. Rasulullah tidak hanya buta. Ada pernah suatu ketika ada sahabatnya itu yang terpanah matanya. Terpanah matanya, ini bukan buta, matanya sudah rusak. Karena matanya tertancap anak panah, kemudian ditarik brodol. Mata itu brodol. Kemudian dikembalikan lagi oleh Rasulullah dengan tangan mulia beliau, kemudian kembali lagi, bahkan lebih terang daripada mata yang satunya. Itu mukjizat yang dilakukan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, bisa menyembuhkan mata. Apalagi Nabi Sulaiman punya kendaraan yang namanya angin. Ya, punya kendaraan namanya angin. Rasulullah punya kendaraan lebih cepat daripada itu. Apa? Berupa buruk. Apalagi Nabi Isa menghidupkan orang mati. Rasulullah lebih keren lagi, menghidupkan hati yang mati, menghidupkan hati yang telah mati. Itu Rasulullah. Dan banyak sekali mukjizat-mukjizat Rasulullah, mukjizat-mukjizat para nabi-nabi terdahulu yang juga diberikan kepada Rasulullah meskipun dalam bentuk yang berbeda. Tapi ada kesamaan di situ. Jadi semua mukjizat para rasul itu ya dilakukan oleh Rasulullah. Dari tangan beliau keluar air, memperbanyak makan, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Itu sebagai bukti bahwasanya beliau adalah benar-benar utusan Allah. Makanya di sini yadal mukjizati, dan menggunakan sigat jamak muannas salim. Piro-piro mukjizat, mempunyai banyak sekali mukjizat, tapi mukjizat terkeren, mukjizat terhebat Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Maka jangan pernah membandingkan Rasulullah dengan para nabi-nabi terdahulu. Tetap keren Kanjeng Nabi. Selain beliau punya mukjizat berupa Al-Qur'an yang mukjizat itu bisa kita rasakan sampai sekarang. Kalau mukjizat-mukjizat hissi seperti tadi membelah bulan, itu kan pada akhirnya hanya sebuah cerita. Hanya sebuah cerita. Sama seperti Nabi Musa membelah lautan, itu kan hanya sebuah cerita. Pada akhirnya sebuah cerita. Meskipun benar adanya, tapi sampai sekarang kita tidak bisa menyaksikannya. Tapi berbeda dengan Al-Qur'an. Ijaznya Al-Qur'an itu sampai sekarang bisa dirasakan. Sampai sekarang tidak ada orang seahli bahasa apapun bisa menandingi kehebatan Al-Qur'an dan informasi yang ada di dalamnya. Itu tidak ada. Mungkin ada orang bisa menciptakan bahasa yang baik, tapi tidak dengan kandungan isinya. Kandungan isinya itu menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa ditandingi. Itu mukjizat terhebat. Maka kalau ditanya keren mana para nabi dengan Rasulullah, tentu keren Rasulullah, tapi kan nggak ngono. Mereka nabi itu bukan untuk keren-kerenan kan, bukan untuk menang-menangan. Nah, tapi Rasulullah memang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sayyidil mursalin. Tentu kehebatannya
yang diberikan oleh Allah kepada beliau lebih daripada para nabi. Ini yadal mukjizati. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, makhluk hidup. Rasulullah bisa berbicara dengan pelepah pohon. Pelepah pohon yang notabene itu apa? Bukan hewan ya, tidak ada nyawanya. Juga berbicara dengan batu, menyaksikan kenabian Rasulullah. Berbicara dengan dobyun nufuru. Dobyun itu apa? Kidang. Itu banyak sekali mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri Rasulullah. Banyak sekali. Serigala menyaksikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali. Kalau ada satu kitab yang mengumpulkan tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah itu ada. Nanti bisa dipelajari sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut syair. Assalamualaikum ya hadil hudati. Assalamu ta keselamatan alaika iku muga-muga tetep ing atase panjenengan. Ya hadil hudati duh wong kang nuduhaken pira-pira wong kang nuduhaken ngono. Wong kang nuduhaken pira-pira wong kang nuduhaken. Ai hadil muhtadin atau mursyidil muhtadin. Muhtadin itu kan orang-orang yang menunjukkan, para dai, para kiai, orang-orang yang mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menunjukkan mereka, yang menjadi petunjuk mereka, orang-orang yang menunjukkan ini, orang-orang dai atau orang-orang para ulama itu adalah Rasulullah. Gambarane ngono. Wong kang nuduhaken pira-pira wong kang nuduhaken ngono. Hadil hudati. Hadil hudati. Gambarane piye? Orang-orang yang mengajak menuju Allah itu mentornya siapa? Mentornya itu adalah Rasulullah. Mentor para dai, mentor para kiai, mentor para ulama itu adalah Rasulullah. Itu maksudnya ya hadil hudati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya zuhral usati. Assalamu ta keselamatan alaika iku muga-muga tetep ing atase panjenengan ya zuhral usati. Duh nggon baline pira-pira wong kang maksiat. Duh nggon baline pira-pira wong kang maksiat. Maksudnya piye? Orang-orang yang bermaksiat itu mereka tempat kembali mereka, tempat sandaran mereka, orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, ketika mereka membutuhkan syafaat Kanjeng Nabi, itu ya kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan syafaati li ahlil kabair. Ini li ahlil kabair loh. Rasulullah memperhatikan tidak hanya orang-orang yang soleh. Umat Rasulullah itu tidak hanya orang-orang yang soleh, tapi orang-orang yang kholatu amalan solihan, apa jenis kok? Sing amal yo amal api iyo, yo elek iyo, bahkan wong sing ngelakoni amal elek tok, contohnya ahli kabair, wong sing ngelakoni dosa gede, tapi yo syahadat, yo nyekseni Allah Subhanahu wa taala, yo nyekseni Kanjeng Nabi, tapi mereka melakukan dosa-dosa besar. Itu pun mendapat jaminan syafaat dari Rasulullah. Syafaati li ahlil kabair. Dawuh Kanjeng Nabi, syafaati li ahlil kabair. Maksudnya ya zuhral usati. Nggon baline pira-pira wong kang dosa. Maka ketika kita melakukan dosa, orang melakukan dosa itu kan sebabnya ada dua. Ada yang karena memang jahid, ada orang memang menentang, karena dia menentang aturan Allah, merasa lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini sudah tidak bisa diselamatkan. Selama dia tidak menyadari kesombongannya, tidak menyadari kekufurannya, maka dia tidak akan terselamatkan. Tapi kalau orang yang melakukan dosa itu dikarenakan dia masih belum bisa mengalahkan nafsunya. Setiap orang pasti punya nafsu.
Tapi ketika ada orang melakukan dosa karena dia itu kalah dengan nafsunya, maka jangan pernah putus asa. Rahmat Allah lebih luas daripada dosa yang kalian lakukan. Dan Rasulullah sebagai tempat sandaran ketika kalian ingat akan kesalahan kalian atau asal kesalahan kita karena kita itu berlaku maksiat, maka ingat ada tempat kembali, ada tempat bersandar, ada tempat untuk meminta ampunan. Yani apa? Melewati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nek kita iki mari nglakoni dosa, eling karena kita iki gak iso ngalahno nafsu, terus sadar kembali, jangan pernah melupakan sholawat. Sholawat, tetap sholawat. Jadi sholawat itu mengandung segala wirid. Ya, istighfar ya masuk, kowe maca sholawat ku ya iso digawe istighfar, ya iso digawe hajat, sembarang dinga. Gampangane ngono, resep komplit itu ya sholawat. Dan sholawat tidak ada efek sampingnya. Kalau zikir-zikir yang lain bisa jadi ada efek sampingnya. Tapi ketika yang diwiridkan itu adalah sholawat, yang dilanggengkan itu adalah sholawat, maka tidak ada efek sampingnya. Kono sing jenenge overdosis. Mungkin kalau ada wiritan-wiritan itu kan ada hitungannya. Nek luwe sangka iku utawa le awake gak kuat karo dosise, mongko mesti ono efek sampingi. Maka enggak heran ketika ada orang lakon-lakon kemudian sampai gendeng, sampai stres, itu bisa jadi karena overdosis, overdosis. Nah, overdosis atau dosisnya pas tapi ya jenenge overdosis juga gak sesuai karo kemampuan awake. Obatnya dosisnya lebih gede daripada ketahanan imun tubuh. Wirid ku yang ngono ya sama dengan obat itu sama. Ya ada overdosisnya kecuali sholawat. Sholawat tidak ada overdosisnya. Sak piro wae sampean maca sholawat tetap manfaat nang sampean nduk dunyane ya nduk akhirat. Terlebih kita sebagai pelaku dosa yang karena tidak bisa mengalahkan nafsunya. Bahkan ada sebagian ulama itu mengatakan orang yang dosa kemudian tobat, dosa tobat, mereka itu bukan pelaku dosa. Mereka itu orang yang suka bertobat. Itu saking saking bijake para ulama itu mereka tidak mau mengatakan orang yang semacam itu sebagai pendosa, tidak. Mereka adalah seorang pentobat, sebagai seorang pentobat, orang yang suka bertobat. Ya terkadang sama Allah Subhanahu wa taala dikasih keadaan seperti itu. Karena ketika dia bertobat itu senang, suaranya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutane syair, assalamu alayka ya hasanas sifati. Assalamu ta keselamatan alaika iku muga-muga tetep ing atase panjenengan ya hasanas sifati. Bagus wong kang anduweni bagus-baguse pira-pira sifat. Sifat khilqai wasini hasanas sifati. Aiman hasunat sifatuhu adz-dzahiratu wal batinatu. Yaitu orang yang memiliki sifat terbaik baik secara zahir maupun secara batin. Secara fisik beliau adalah orang terbaik. Secara postur tubuh terbaik. Wajah terbaik. Good looking, ngalah-ngalahi liya-liyane. Secara batin, secara ilmu, haya, jud, loman, syafaqah, adil, itu Rasulullah terbaik. Tidak ada yang bisa mengalahkan Rasulullah dalam konteks makhluk. Ini sering saya ucapkan seperti ini agar tidak disalahpahami. Kadang orang itu gagal paham karena hanya memandang tekstual saja. Tentu konteksnya ketika kita memuji Rasulullah dengan setinggi-tingginya itu tetap konteksnya makhluk. Tidak ada yang menandingi kholik, nggak ada. Kalau kholik nggak dibahas wis, karena nggak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Tapi kalau makhluk yang tertinggi itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mempunyai sifat terbaik. Assalamualaikum ya hasanas sifati.
Assalamu alayka ya dzal bayyinati. Assalamu utai keselamatan alaika iku muga-muga tetep ing atase panjenengan ya dzal bayyinati. Duh nabi kang anduweni pira-pira dalil. Ya dzal bayyinati duh nabi kang anduweni pira-pira dalil. Berapapun Rasulullah didebat orang, Rasulullah selalu mempunyai dalil. Selalu bisa mengalahkan hujah orang yang mendebat beliau. Tidak ada yang bisa mendebat Rasulullah. Ya karena kefatonahan beliau, kecerdasan beliau tidak ada yang mengungguli, dan itu termasuk mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dzal bayyinati, duh nabi kang anduweni pira-pira dalil, ai al adillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum keselamatan alaika iku muga-muga tetep ing atase panjenengan ya Rabbas samahi. Ya Rabbas samahi duh nabi kang anduweni sifat loman. Ya Rabbas samahi duh nabi kang anduweni sifat loman. Nah, ini yang kemarin saya jelaskan, lafadz Rabb. Lafadz Rabb itu bisa disematkan kepada Allah, juga bisa disematkan kepada yang lain. Karena pada hakikatnya Rabb itu adalah sifat. Ai sohib, bisa bermakna sohib. Nah ini Rabbis samahi ai sohibil judi, ayya sohibal judi. Ayya sohibal judi. Makanya kemarin saya mengatakan, menjelaskan lafadz Rabb itu bisa bermakna banyak. Bisa bermakna kholik kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa bermakna merawat, dan ini bisa disandarkan kepada Allah juga kepada makhluk. Seperti ibu kita merawat kita. Rabbat ummuna rabbatna. Ummuna rabbatna. Ibu kami telah merawat kami. Rabbat itu bisa disandarkan kepada makhluk. Ya sama juga ketika maknanya adalah pemilik. Rabbil Ka'bah wa Rabbil Ka'bah, demi pemilik Ka'bah. Dan di sini dicontohkan ya Rabbas samahi. Nabi pemilik sifat loman, pemilik sifat dermawan. Dan kedermawanan Rasulullah itu tidak ada yang bisa membandingi. Bahkan siapa namanya Ummu Kulsum dalam syairnya beliau menjelaskan, atau di situ disebutkan wa idza sahaut balagta bil judil mada wa fa'alta malam lataf alul anwa'u. Ketika engkau loman balagta bil judil mada, maka dengan kelomanan panjenengan itu tidak ada batasnya. Tentu ini adalah konteksnya makhluk. Bandingannya Rasulullah dengan makhluk yang lain itu tidak ada bandingannya. Rasulullah tertinggi. Fa'al tama lam ta'ma la taf'alul anwa'u. Engkau melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh hujan. Hujan itu kan memberikan air. Tapi sakmono akeh itu tidak bisa mengalahkan kelomanane Kanjeng Nabi. Bagaimana tidak? Beliau itu mencurahkan seluruh jiwa, raga, dan hartanya untuk keselamatan umatnya. Tidak hanya pada saat beliau hidup, bahkan saat beliau juga mati, wafat, dan saat beliau dibangkitkan di akhir zaman, itu tetap prinsip beliau bagaimana bisa menyelamatkan manusia, umatnya, bahkan kepada orang yang tidak senang kepada Rasulullah, itu ditolong oleh Rasulullah. Itu tidak ada balaghta bil judil mada wa idza sakhaut balaghta bil judil mada, kan? Wa fa'alta ma la taf'alul anwa'u. Oh, pancen gak ahli lakon-lakon, suaranya gak mendukung, tapi makna itu masya Allah, nggih, makna masya Allah. Maka saya tidak bisa menciptakan keindahan dalam segi suara, tapi saya bisa tahu keindahan itu dari maknanya.
Masya Allah. Dan di sini dijelaskan Rasulullah pernah menyembelih hadiu, pada saat Hajatul Wada, itu beliau menyembelih 100 unta. Nah, bayangno saiki sapi piro saiki? Sapi 30 juta, 35 juta. Iki unta, mestine regane luwe larang. Dan ini kali 100. Dan 100 itu yang 63 disembelih sendiri oleh beliau. Itu memberikan isyarah usia beliau adalah 63 tahun. Kemudian sisanya disembelih oleh Sayyidina Ali. Pernah Rasulullah memberikan kambingnya sebanyak, ini kakeknya dihitung, ini antarane gunung siji karo gunung liyane, terus tengah-tengah itu isine wedhus tok, lha iku dikekno. Hanya demi agar suatu kabilah itu masuk ke dalam agama Islam. Jadi perjuangan Rasulullah itu menyelamatkan, bukan untuk mencari pengikut. Bukan. Rasulullah tidak, itu pengikutku akeh, enggak seperti itu. Ketika Rasulullah itu banyak orang yang masuk Islam, berarti banyak orang yang bisa diselamatkan. Misi Rasulullah adalah menyelamatkan sebanyak-banyaknya umat, sebanyak-banyaknya orang. Itu misi Rasulullah, dan itu misi yang diteruskan oleh para sahabat, oleh para tabiin, dan sampai guru-guru kami. Piye carane wong iku selamat sangka geni neraka. Bukan malah orang yang sudah Islam kemudian dikafirkan. Nah, ini kan aneh. Ada orang kelompok mengaku mengikuti sunnah Rasul, tapi getol sekali dalam menyesatkan orang, getol sekali dalam mengkafirkan orang. Nah, aneh, orang yang Islam dikafirkan. Sementara tujuan Rasulullah yang kafir itu diselamatkan agar masuk Islam, agar mereka tertarik dengan Islam, agar masuk ke dalam agama Islam. Ada lagi ekstremis itu, orang-orang yang teroris itu ya, teroris, orang-orang yang ekstrim. Itu tujuan mereka kalau tidak seperti Rasulullah dibunuh. Kalau tidak seperti ajaran mereka yang dianggap itu adalah ajaran Rasulullah, kemudian mereka dibunuh. Nah, pertanyaannya, kalau mereka sudah dibunuh, mereka tempatnya di mana? Kalau engkau anggap kafir, ya di neraka. Berarti kan memperbanyak jumlah penghuni neraka. Sebelum mereka bertobat, sebelum mereka masuk Islam sudah dibunuh. Nah, berarti kan kesempatan untuk masuk Islam itu terputus dengan gerakan-gerakan jihadis itu. Nah, maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berusaha mengikuti bagaimana misi Rasulullah untuk menarik orang sebanyak-banyaknya dari api neraka, termasuk diri kita sendiri, menyelamatkan. Gampangannya nulungi Kanjeng Nabi. Besok yang paling sibuk ketika di padang mahsyar, ketika di mana, di akhirat besok itu, orang yang paling sibuk itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Saya nggak membayangkan kok kemudian saya itu justru menjadikan beban beliau. Tarikin, ayo mlebu surga, apa kecemplung ditarik Kanjeng Nabi. Itu sangat paling sibuk. Orang yang paling sibuk besok itu adalah Rasulullah untuk mensyafaati umatnya. Bahkan Rasul mengatakan syafaati li ahlil kabairi. Lanjutnya, radhi robbas samaki ya robbas samaki do nabi kang anduweni sifat loman. Rob bermakna sohib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Zainal Milahi. Assalamualaikum keselamatan alaika iku muga-muga tetep ing atase panjenengan ya Zainal Milahi. Duh nabi, ya Zainal Milahi duh nabi kang luweh bagus-baguse wong kang bagus. Jam'u malihun. Milah iku jamake malih. Malih iku wong sing ganteng, wong sing bagus wajahe, wong sing bagus sifate iku malih. Malih iku maknane manis, orang yang manis. Sebaik-baik orang yang manis, baik secara fisik, secara tutur kata, secara sikap, itu adalah Rasulullah. Ya Zainal Milahi.
Assalamualaikum ya da'il falahi. Lagi lagune wis ganti. Alaika ya da'il falahi. Assalamu alaik. Alaika ya da'il falahi. Assalamu alaik. Langsung tutup kuping kabeh. Suaranya gak mendukung. Cuman lagune model koyo ngono. Assalamualaikum ya da'il falahi. Assalamu ta keselamatan alaika iku muga-muga tetep ing atase panjenengan ya da'il falahi. Duh nabi kang ajak-ajak maring kabejan. Ya da'il falahi duh nabi kang ajak-ajak maring kabejan. Rasulullah selalu mengajak umatnya menuju kepada kabejan. Kabejan itu apa? Kabejan itu apa? Keselamatan dan selalu dalam kebaikan. Assalamualaikum ya nurus sobahi wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.